Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dari kelas Gizi 3A. Di sini saya akan melakukan pendataan terkait FFQ. Nah, di sini sudah ada responden saya yaitu Mbak Risti. Mbak Risti izin untuk melakukan pendataan mengenai FFQ. Ya, boleh. Nah, untuk yang pertama itu ada sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat apa saja yang 1 bulan terakhir dikonsumsi oleh Mbak Risti? Yang pertama ada nasi putih, Nasi putih, terus ada nasi goreng, ada bakmi, mie instan, mie instan, ada roti, biskuit, jagung sama gula. jagung, dan gula. Nah, untuk nasi putihnya itu kira-kira berapa ya Mbak URT-nya itu? Untuk nasi putihnya sendiri 1 centong sekali makan. Oh, Untuk waktunya 2 kali sehari. oh ya, untuk nasi gorengnya itu kira-kira berapa ya Mbak ya? Dan konsumsinya itu berapa kali dalam sehari, 1 minggu atau 1 bulan? Untuk nasi gorengnya sendiri itu 1 centong makan. Ya. Untuk waktunya sebulan 1 kali. Oh ya. Lalu untuk ada bakmi ya Mbak ya? Iya. Untuk bakminya itu kira-kira berapa ya Mbak untuk URT-nya? Untuk bakmi sendiri itu ada 2 sendok makan. Lalu untuk waktunya? Untuk waktunya 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Nah, selanjutnya ada roti. Rotinya itu kira-kira konsumsinya itu berapa lembar ya Mbak? 1 lembar biasanya. 1 lembar itu dalam waktu berapa? 1 kali sehari. 1 kali sehari. Lalu ada mie instan ya Mbak ya? Itu mie instannya berapa ya Mbak ya? 1 bungkus Satu biasanya. bungkus. 1 bungkus waktunya Seminggu sekali. ya, 1 minggu sekali. Nah, selanjutnya ada biskuit ya Mbak ya? Iya. Untuk biskuitnya itu kira-kira beratnya berapa? 1 buah Satu biasanya bungkus, biasanya 1 buah. Lalu waktu sehari sekali. hari 1 kali. Lalu ada jagung. Ya, itu jagungnya itu kira-kira sekali konsumsi itu berapa? 1 potong biasanya. Satu 1 potong potong. sedang. Untuk waktu Iya. konsumsinya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Nah, selanjutnya ada gula ya Mbak yang terakhir. Iya. Itu kira-kira sekali konsumsinya berapa? 1 sendok makan biasanya. 1 sendok makan dalam waktu. Nah, yang selanjutnya 3 kali ada seminggu. protein hewani ya Mbak ya. Untuk protein hewani apa saja yang Mbak konsumsi kira-kira dalam 1 bulan terakhir ini? Yang pertama ada daging ayam, Daging ayam, ada telur ayam, telur bebek, bebek, sama ikan pindang. sama ikan pindang. Nah, untuk daging ayamnya itu sekali makan itu kira-kira beratnya berapa ya Mbak ya? 1 potong kira-kira 40-an gram mungkin. Oh ya, ya. Untuk waktunya Untuk waktunya sehari sekali. 1 hari sekali. Lalu yang selanjutnya ada telur ayam ya, itu Iya. kira-kira konsumsinya sekali konsumsi itu berapa butir? 1 butir. 1 butir dalam waktu 3 kali seminggu. 3 kali dalam seminggu. Untuk yang selanjutnya ada telur bebek ya. Untuk telur bebek itu kira-kira berapa butir dalam waktu berapa minggu, berapa hari, atau berapa bulan? Biasanya telur bebek sekali konsumsi 1 butir. Untuk waktunya seminggu. Untuk yang terakhir ada ikan bandeng ya Mbak. Ikan bandengnya itu kira-kira sekali konsumsi itu berapa potong atau berapa buah? Biasanya sekali konsumsi 1 potong. 1 potong dalam waktu Waktunya sekali seminggu. 1 kali dalam seminggu. Untuk yang selanjutnya itu ada protein nabati. Nah, protein nabati yang Mbak konsumsi itu biasanya apa saja? Ada tahu sama tempe. Ada tahu sama tempe. Nah, untuk tahunya itu kira-kira berapa buah? Terus dalam waktunya itu berapa minggu, dalam sehari atau sebulan? Untuk tahu konsumsinya saya itu 1 potong dalam waktu sehari sekali. Oh, lalu untuk tempenya itu berapa buah sekali konsumsi atau berapa potong dalam waktu berapa? Biasanya 1 potong dalam waktu 2 kali sehari. 2 kali sehari. Lalu yang selanjutnya ada sayuran. Nah, sayuran apa saja yang Mbak konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini? Untuk sayur-sayuran yang saya konsumsi itu ada kangkung, ada bayam, wortel, buncis, dan kacang panjang. Nah, untuk kangkungnya itu kira-kira sekali konsumsi itu berapa, beratnya itu berapa? Biasanya 2 sendok makan
2 sendok makan itu dalam waktu 3 kali seminggu. 3 kali dalam seminggu. Nah, untuk lainnya ada bayam. Itu kira-kira sekali konsumsi berapa sendok makan atau berapa gelas dalam waktu berapa? Biasanya 3 sendok makan dalam waktu 3 kali seminggu 3 kali juga. dalam seminggu juga. Nah, untuk lainnya ada wortel. Itu kira-kira sekali konsumsi berapa ya, Mbak? Dan dalam waktu berapa? Biasanya 1 sendok makan dalam waktu konsumsinya 2 kali seminggu. Nah, untuk wortelnya itu biasanya direbus atau Ditumis biasanya. Oh, ya. Untuk yang selanjutnya ada buncis. Nah, buncis ini dalam beratnya berapa? Kira-kira berapa? Terus dalam waktunya itu kira-kira berapa? Untuk buncisnya biasanya 1 sendok makan, 1 sendok makan, konsumsinya 2 kali seminggu. 2 kali dalam seminggu. Lalu yang terakhir ada kacang panjang ya, Mbak. Untuk kacang panjangnya itu kira-kira sekali konsumsi berapa sendok makan atau berapa gelas dalam waktu kira-kira berapa? Biasanya kacang panjang itu sekali konsumsi 1 sendok makan sekali sehari. 1 kali dalam sehari. Nah, untuk yang selanjutnya ada buah ya, Mbak ya. Untuk buah itu yang Mbak sering konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini apa saja ya, Mbak? Untuk buahnya itu ada pir, ada buah mangga, buah pisang, sama jeruk. Nah, untuk buah pisangnya ini dalam sekali makan itu berapa buah? 1 buah dalam waktu 1 kali seminggu. 1 kali dalam seminggu. Nah, untuk buah mangganya itu berapa buah sekali konsumsi? Biasanya setengah buah dalam waktu 1 kali seminggu. 1 kali dalam seminggu juga. Lalu untuk jeruknya biasanya 1 buah sekali makan. Iya, 2 kali sebulan. 2 kali dalam sebulan. Lalu untuk buah pirnya juga sama, 1 buah dalam waktu 3 kali sebulan. 3 kali dalam sebulan. Untuk yang selanjutnya ada susu ya, Mbak ya. Untuk susunya itu apa saja yang dikonsumsi sama Mbak? Ada susu UHT, ada susu bubuk, ada keju sama yogurt. Nah, untuk susu UHT-nya itu sekali minum berapa gelas ya, Mbak ya? Untuk susu UHT-nya itu biasanya 1 kemasan 250 ml. Iya, itu biasanya dikonsumsi dalam waktu berapa? 2 kali seminggu biasanya. 2 kali dalam seminggu. Lalu untuk susu bubuknya itu dalam beratnya berapa dalam sekali konsumsi? Susu bubuknya itu 1 gelas kira-kira setiap hari. Itu setiap hari ya. Lalu untuk kejunya itu? Untuk kejunya biasanya 1 slice ya. Konsumsinya 3 kali dalam sebulan. 3 kali dalam sebulan. Lalu untuk yogurtnya itu 1 gelas. Waktu konsumsinya itu 2 kali sebulan. 2 kali dalam sebulan. Lalu yang selanjutnya ada minyak dan lemak. Nah, minyak apa saja yang Mbak konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini? Atau misalnya ada minyak, ada santan atau sejenisnya? Oh iya, dalam sebulan itu saya biasanya mengkonsumsi minyak kelapa sawit, margarin, sama santan. Iya. Kalau untuk minyak kelapa sawit itu sekali konsumsi itu berapa sendok makan? Biasanya 2 sendok makan dalam waktu setiap hari. Jadi setiap hari 2 sendok makan itu. Lalu untuk santan ya tadi. Untuk santannya itu kira-kira takarannya berapa sendok makan atau berapa gelas? Biasanya itu 1 centong. Oh iya, 1 centong dalam 1 kali sebulan. 1 kali dalam sebulan. Lalu untuk margarin ya tadi. Untuk margarinnya tadi itu kira-kira takarannya berapa sekali konsumsi? 1 sendok makan biasanya. 1 sendok makan setiap hari. Selanjutnya ada jajanan ya, Mbak ya. Untuk jajanan itu yang Mbak sering konsumsi dalam 1 bulan terakhir ini apa ya? Nah, biasanya itu ada siomay, ada tahu bakso ya, sama risoles. Nah, untuk siomaynya ini kira-kira takarannya berapa ya, Mbak? Biasanya 1 mangkok. Iya. Dalam waktu 2 kali sebulan. 2 kali dalam sebulan. Lalu untuk risolesnya itu
takarannya berapa ya kira-kira? Satu buah biasanya 1 kali seminggu. 1 kali dalam seminggu. Lalu untuk tahu baksonya itu sekali konsumsi berapa ya? Satu buah dalam waktu konsumsinya itu setiap hari. Ya. Oh ya. Ya baik, terima kasih ya Mbak Isti sudah bersedia untuk melakukan pendataan terkait FFQ. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.